Baiklah, saya melihat suasananya sudah cair ini ya, tapi malam masih panjang, simpan suara, simpan, simpan tepuk tangan pada masanya. Kita berdebat dengan aturan. Kita harus sepakati itu dan kita mulai debat dengan mendengarkan terlebih dahulu tata tertibnya. Mari kita simak bersama. Tata tertib debat untuk pasangan calon. Pertama, masing-masing pasang calon akan diberikan waktu dan kesempatan untuk menjawab dan menanggapi pertanyaan dan atau persoalan yang diberikan. Maka, tidak dibenarkan memotong jawaban pasangan calon lain saat sedang memaparkan jawaban. Kedua, waktu menjawab akan segera dimulai ketika pasangan calon mulai berbicara. Ketiga, kandidat tidak diperkenankan memberikan pertanyaan yang menyerang personal kandidat lain. Keempat, pertanyaan antar kandidat mempertanyakan program dan visi misi kandidat lainnya. Selain untuk kandidat, para pendukung yang hadir di dalam debat wajib menaati beberapa hal. Pertama, pendukung diharapkan untuk selalu tertib dengan tidak melontarkan yel-yel atau teriakan yang kiranya akan mengganggu jawaban dan konsentrasi dari pasangan calon. Kedua, pendukung tidak diperbolehkan memprovokasi pendukung lainnya. Mudah-mudahan itu jadi pemahaman kita bersama dan mari kita berdebat dengan sehat. Tepuk tangan terlebih dahulu. Hadirin dan pemirsa, banyak hal yang terjadi dalam dua debat sebelumnya. Ada gagasan, ada konsep, dan juga ada silang pendapat. Mari kita ingatkan kembali memori kita tentang apa yang sudah terjadi dalam debat pertama dan debat kedua. Dimanapun Anda berada, inilah debat Pilkada DKI Jakarta 2017. Kami akan membangun menata Jakarta tanpa menggusur. Oh, iki. Yang kita akan lakukan bukan menghilangkan orang miskin. Yang kita akan lakukan adalah menghilangkan kemiskinan. Bantuan modal bergulir ini untuk sementara untuk mengatasi. Dengan demikian, maka lingkungan di sana bisa membuka kesempatan pekerjaan, termasuk dana yang 1M untuk RW. Sistem transportasi yang kita bangun di Jakarta adalah sistem subsidi silang. Kalau ada pendampingan dari 10 usaha yang kita miliki, untuk kita mulai ada 8 pekerjaan yang sukses. Kuncinya adalah pendampingan. Terbukti, penggusuran hanya akan meningkatkan kemiskinan. Urban poverty meningkat secara tajam. Seolah-olah kami mengusir orang Jakarta. Yang tidak mendapat dusun itu adalah penyewa yang datang dari luar kota. Jangan bangga dengan IPM yang tinggi. Tinggi di mana-mana, namanya ibu kota IPM-nya pasti tinggi. Dan kita akan dengarkan lagi. Tepuk tangan boleh? Ya, kita akan dengarkan nanti Bapak dan Ibu sekalian, para pemirsa, apa yang menjadi visi-misi, program, konsep, dan juga gagasan dari pasangan calon kita malam hari ini. Kita akan mulai sesi pertama, visi-misi paslon. Kita awali dengan mengetahui apa yang menjadi visi dan misi mereka terkait masalah kependudukan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Jakarta. Kesempatan pertama saya berikan kepada pasangan nomor 1. Jelaskan visi misi Anda terkait tema malam ini. Jika Anda terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, waktu Anda 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warga Jakarta yang saya cintai, berbicara soal kualitas kehidupan, saya harus menunjukkan potret kurang Jakarta hari ini. Pertama, gizi buruk anak di peringkat 5 terburuk se-Indonesia, bahkan di bawah Papua Barat yang APBD-nya hanya 1/10 Jakarta. Kedua, angka kekerasan terhadap perempuan dan anak tertinggi di Indonesia. Kasus pelecehan seksual
trennya meningkat. Setiap 2,5 jam ada satu perempuan yang mengalami kekerasan. Ketiga, Jakarta adalah kota yang sangat tidak ramah terhadap penyandang disabilitas dan tentunya terhadap transportasi publik, pendidikan, dan juga pekerjaan. Keempat, per hari ini ada 500.000 penyalahguna narkoba tertinggi di Indonesia. Itulah raport Gubernur DKI Jakarta hari ini. Ini solusi yang saya tawarkan. Pertama adalah mengoptimalkan dan memberdayakan pusat pemberdayaan perempuan dan anak. Khususnya juga kita akan mengembangkan bimbingan dan konseling di 340 puskesmas. Yang kedua, kita akan meyakinkan untuk melakukan rehabilitasi terhadap korban narkoba. Kita harus mengembangkan rumah sakit rehabilitasi. Kita juga akan meyakinkan, saya akan menutup tempat-tempat transaksi narkoba tanpa tebang pilih. Dan bagi bandar serta pengedar, tidak ada kata ampun. Kemudian tentunya yang ketiga, kita ingin meningkatkan prasarana dan sarana yang semakin ramah untuk disabilitas. Saya juga ingin meyakinkan merekrut penyandang disabilitas untuk bekerja di Pemda. Dan juga kita ingin meyakinkan bahwa Jakarta milik kita semua, dibangun secara bersama-sama. Tidak ada satu orang pun yang tertinggal. Semua harus diuongke, harus diorangkan. Terima kasih. Baik, waktu sudah habis. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada pasangan nomor urut 2 untuk menyampaikan visi dan misinya terkait masalah kependudukan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Jakarta. Waktu Anda Pak, 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Silakan. Berbicara tentang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan penanggulangan narkoba, kita tentu berbicara tentang keluarga. Kita berbicara komunitas. Karena itulah kami telah berhasil membangun 188 tahun ruang publik terpadu ramah. Kenapa bangun ruang publik terpadu ramah? Karena tidak ada filosofi. Tiap rumah tangga orang hitam yang sulit diganti, ada kesulitan masing-masing. Karena itu orang saling peduli, saling memperhatikan satu dengan lain. Ini adalah karena kami yakin ketika kita mengenal silaturahim satu dengan yang lain, maka banyak persoalan bisa kita selesaikan. Tidak asal di sini saya juga berterima kasih pada Vero, PKK dan Emi, dan tentu ibu PKK lainnya yang telah bekerja keras melaksanakan dasar sehingga kami memiliki data yang sangat baik. Kami telah menggunakan dengan data aplikasi yang ada 600.000 keluarga yang kami tahu persis dia punya usaha apa, keluarganya bagaimana, yang disabilitas berapa orang, yang tidak sehat berapa orang, sangat lengkap. Tinggal pencet saja aplikasi sangat baik. Dan kami juga sudah melihat bahwa perempuan-perempuan harus ada ruang yang nyaman karena di RPTRA lah bisa saling berbagi, menceritakan bagaimana didik anak yang baik, bagaimana supaya anak-anak yang muda, karena banyak kegiatan olahraga di RPTRA yang kami bangun dengan kerjasama universitas-universitas, sehingga seluruh keluarga dari yang janin, jam ibunya, dalam yang remaja, pemuda sampai lansia menikmati sebuah tempat bersama, sehingga kebahagiaan keluarga silaturahim ini terjadi di ibu kota. Kualitas hidup akan meningkat secara otomatis. Baik, terima kasih. Pasangan nomor urut 2. Selanjutnya saya persilahkan pasangan nomor urut 3 untuk menyampaikan visi dan misinya. Waktu Anda 2 menit dari mulai Anda berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita akan juga bicara tentang perempuan. Ini diizinkan kami mulai dengan memberikan apresiasi pada perempuan-perempuan hebat yang mendampingi kita. Ibu Veronica, Ibu Anissa, Ibu Happy, dan istri kami. Penyiar radio yang sih. Saya, Ibunda kami, Ibu Minuno, yang telah melahirkan dan mendidik bangsa ini. Juga ibu saya, Mama, terima kasih. Saya dilahirkan di Kuningan, Jawa Barat oleh beliau. Bapak Ibu sekalian, para warga Jakarta yang kami cintai, izinkan kami menegaskan bahwa Jakarta hari ini adalah kota yang tidak ramah anak, tidak ramah perempuan, tidak ramah warga difabel, dan amat ramah pada narkoba. Kami akan membalikkan itu semua menjadi kota
Kenyataan menunjukkan, dan ini bukan salah Pak Gubernur, ini fakta yang sudah lama ada di tempat ini. Ini ada tren Jakarta kita semua. Mari kita lihat di sini. Kaum perempuan di alat-alat di media transportasi. Kita terburuk nomor 5 di dunia. Kita di bawah Malaysia, di bawah Lumpur, di bawah Manila, di bawah Bangkok. Lalu kita lihat sekarang, narkoba naik signifikan 35% dalam 1 tahun. Statistik ini adalah perasaan menderita yang dialami oleh warga Jakarta dan keluarga-keluarga Jakarta. Karena itu kami akan berpihak kepada perempuan, kami akan berpihak kepada kaum difabel, dan kami akan tegaskan keperpihakan kita. Kami akan undang mereka terlibat. Caranya kami nggak mau sok tahu. Mereka yang sudah banyak terlibat di sini kami undang. Mari kita susun kebijakan sama-sama, kita laksanakan sama-sama ide dari mereka, keberpihakan dari kami. Terima kasih. Terima kasih pasangan nomor urut 3. Kita sudah mendengarkan visi dan misi terkait dengan permasalahan yang diangkat pada malam hari ini, dan kita akan berlanjut kepada sesi pertanyaan dari panelis. Bapak dan Ibu sekalian, pertanyaan kali ini adalah pertanyaan yang tidak akan ditanggapi. Jadi saya akan menyampaikan pertanyaan dan hanya dijawab oleh pasangan calon. Nomor 1 sudah memulainya dengan visi-misi. Kita akan memulai sesi ini dari pasangan nomor urut 2. Sudah siap Pak? Secara nasional, Indonesia akan menerima bonus demografi pada periode 2020-2030. Suatu keadaan di mana jumlah penduduk usia kerja jauh lebih besar dari penduduk non-angkatan kerja. Dampak utama dari kejadian ini adalah lapangan kerja yang perlu disiapkan bagi pendatang baru dalam pasar kerja tersebut. Sebagai calon pemimpin DKI Jakarta, kebijakan apa yang telah Anda persiapkan untuk menyambut kehadiran bonus demografi tersebut? Waktu Anda 1,5 menit dimulai dari saat Anda berbicara. Terima kasih. Kami sangat sadar kita telah memasuki masyarakat ekonomi Asia Tenggara, perdagangan bebas Asia Tenggara. Karena itu kami menyiapkan dengan baik dari sisi kesehatan, dari sisi perumahan, transport. Kami adalah provinsi pertama yang menganut penangguhan kesehatan secara universal. Sehingga semua yang sakit, asal mau masuk kelas 3 kami tanggung. Termasuk yang gaji-gaji UMP pun kami berikan naik plus tidak bayar. Tapi bagaimana pekerjaan? Kami juga membuat pelatihan, termasuk paket ABC untuk orang-orang yang tidak lulus sarjana. Bahkan tahun lalu kami telah memulai anak-anak yang lulus di perguruan tinggi negeri kami berikan hadiah 18 juta. Bahkan kami juga membebaskan PBB. Untuk apa? Supaya tidak ada warga Jakarta yang terkeluar 1 miliar ke bawah tidak perlu bayar. Kami juga mulai membebaskan BPHTT untuk mengurus sertifikat hak milik, tidak perlu bayar pajak sama sekali. Sehingga kita akan jadi tuan di atas provinsi kita, di atas negara kita. Dan kami pun telah melakukan apa lagi? Pelayan terpadu 1 pintu. Kami adalah pelayan. Ketika Anda datang kepada kami, semua perizinan kami urus dengan baik. Kami yakin dengan izin yang baik, dengan modal yang kami siapkan yang baik, pelatihan yang baik, pendampingan yang baik, ini akan membuat kita menjadi tuan di dalam menghadapi perdagangan bebas Asia Tenggara. Dan itulah yang kami siapkan dengan baik. Kami sadar masalah pendidikan, kesehatan, perumahan adalah mutlak untuk menghadapi persaingan global dan bonus demografi. Baik, terima kasih pasangan nomor urut 2. Selanjutnya saya beralih ke pasangan nomor urut 3. Bapak siap? Kebijakan membatasi para pendatang ke DKI Jakarta pernah menjadi wacana beberapa waktu lalu. Kembali kebijakan seperti ini sering dianggap bertentangan dengan HAM. Sementara itu arus masuk ke DKI Jakarta diperkirakan terus berlanjut di masa depan yang berdampak pada penyediaan lapangan kerja. Apabila Anda terpilih menjadi pemimpin DKI, apa yang akan Anda lakukan untuk mengatasi persoalan urbanisasi? Waktu Anda 1,5 menit dimulai sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami menyiapkan program OKOC, di mana kami akan ciptakan 44 pusat pertumbuhan di wilayah Jakarta. Kita melihat sekarang bahwa menurut data McKinsey Global Institute bahwa keniscayaan 75% daripada populasi dunia akan hidup di urban, termasuk Jakarta. Dan 90% hampir dari ekonomi dunia PDB juga akan ada di urban areas. Jadi kita harus menciptakan lapangan pekerjaan. Bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan? OKOC itu kita ciptakan untuk memastikan
bahwa anak-anak muda kita bisa bertumbuh. Saudara Hartono, itu kita mulai 5.000 lebih daripada peserta OKOC. Salah satunya adalah No yang menciptakan sepatu ini. Sepatu ini adalah sepatu milik bangsa kita. Bisa bersaing dan kita lihat bahwa luar biasa anak-anak kita bisa menyebarkan pertumbuhan di seluruh wilayah daripada Jakarta. Bukan hanya di Tamrin dan Sudirman, tapi juga di Condet, di Warakas. Kita juga melihat bagaimana pertumbuhan ada di Pesanggerahan. Kita juga melihat bagaimana pertumbuhan ada di daerah Tambora. Kita juga banyak sekali menangkapi bahwa kewirausahaan itu sekarang sudah menjadi sebuah fenomena. Kita akan maju terus dengan program OKOC. Baik, waktunya habis. Terima kasih pasangan nomor urut 3. Saya beralih ke pasangan nomor urut 1. Masih soal kependudukan, Bapak dan Ibu. Menurut laporan UN Habitat tahun 2016 terhadap kota-kota di dunia, sektor informal cenderung membesar. Bagaimana pandangan paslon dalam melihat keberadaan sektor informal di Jakarta sebagai bagian dari sumber daya perkotaan? Dan bagaimana langkah Anda mengembangkan sektor ini untuk meningkatkan kualitas hidup, baik pada skala individu maupun sosial? Itu pertanyaannya, waktu Anda 1,5 menit mulai dari Anda berbicara. Memang benar, sektor informal semakin berkembang. Dan kami sangat peduli untuk bisa memajukan warga Jakarta untuk bisa mendapatkan peluang-peluang yang baik di bidang sektor informal, termasuk industri-industri rumahan UMKM. Dan itulah mengapa dalam program kami secara spesifik kami ingin mengembangkan warga dalam usaha mikro, kecil, dan menengah. Kami memiliki dana bergulir, skema bantuan modal usaha yang bisa diberikan secara tepat sasaran untuk bisa mengembangkan UMKM yang baru maupun yang sudah ada saat ini. Kita juga ingin mengembangkan PKM. Mereka tidak untuk diusung tetapi untuk dikembangkan dan diberdayakan. Dan kami ingin sekali lagi melibatkan seluruh elemen masyarakat. Kami juga memahami bahwa industri kreatif di Jakarta juga sangat potensial. Oleh karena itu, pemerintah harus memberikan ruang dan juga peluang yang baik agar berkembangnya industri kreatif juga dapat dilakukan tidak hanya oleh generasi muda kita, tetapi juga kaum perempuan dan bahkan juga kaum penyandang disabilitas. Mereka berhak memiliki keterampilan secara spesifik. Mereka perlu kita berdayakan melalui pendidikan yang khusus dan pada akhirnya mereka semua bisa mandiri, mendapatkan penghasilan yang baik dan pada akhirnya kita semua berdaya dan meningkat kesejahteraannya. Terima kasih. Baiklah, visi-misi sudah kita dengarkan. Pasangan calon juga sudah menjawab pertanyaan dari panelis. Di sesi selanjutnya kita akan melanjutkan pertanyaan dari panelis yang ini berbeda. Sesi selanjutnya jawaban dari pasangan calon bisa ditanggapi oleh pasangan lainnya. Topik selanjutnya adalah pemberantasan narkoba. Tetaplah bersama kami.